Di acara malam perusahaan, sekretarisnya menamparku 2 kali di depan suamiku. Dia hanya menatapku dengan tajam. "Berani kau balas? Kita cerai." Aku hanya tersenyum dan berbalik ke arah direktur utama perusahaan mitra. "Bapak Pramono Adiwijaya, kontrak senilai 2 triliun rupiah ini. Anda masih mau menandatanganinya?" Seluruh ruangan membeku dalam keterkejutan. Malam itu, jamuan tahunan perusahaan diadakan di salah satu hotel mewah di pusat Jakarta. Cahaya dari lampu gantung kristal memantul di gelas-gelas anggur, dan alunan musik lembut berbaur dengan obrolan ringan, menciptakan suasana yang nyaris sempurna, jika saja tidak ada 2 tamparan keras yang terdengar di tengah aula. Plak, plak, suara kering dan tajam itu merobek keheningan. Aku membeku di tempat, kepalaku miring ke samping, telingaku berdengung, rasa anyir darah terasa di mulutku, dan pipi kiriku terasa panas seolah terbakar api. Seketika, bisik-bisik menyebar di sekitar. Semua mata tertuju padaku. Ada yang menatap dengan iba, ada yang sinis, dan ada yang sekadar penasaran, seolah sedang menonton sebuah drama yang menarik. Wanita yang menamparku adalah Alia, sekretaris baru suamiku yang baru bekerja kurang dari 3 bulan. Dia berdiri di sana, tangannya sedikit gemetar, tapi matanya menunjukkan kemenangan bercampur kepanikan ringan, seolah dia telah melakukan kesalahan tetapi mendapat persetujuan, sehingga dia tidak merasa takut. Dia melirik pria di sampingku, suamiku, Bima. Dia berdiri begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang familiar, yang dulu kupilihkan untuknya saat kami masih hidup susah. Tapi dia tidak melihat bekas merah di wajahku, juga tidak melihat sekretarisnya. Tatapan dinginnya yang penuh peringatan hanya tertuju padaku. Alia tidak sengaja. Suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Gaunmu tersangkut olehnya." Dalam hati, aku tertawa sinis. Tersangkut gaun? Aku mengenakan gaun hitam sederhana dan minimalis. Sementara dia mengenakan gaun fishtail berkilauan dengan ekor panjang yang menjuntai di lantai. Jelas sekali dialah yang sengaja berbalik, menginjak kakiku, lalu menamparku. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah tamparannya, melainkan reaksi pria di sampingku. "Aku mengerti," kataku pelan. Tapi Bima tidak berhenti. Dia membungkuk ke arahku, dan bisikannya yang hanya ditujukan untukku terasa lebih dingin dari baja. "Jangan buat keributan di sini. Malam ini banyak tamu penting. Kalau kau berani membalas, kita cerai." Cerai. 2 kata itu sudah sering diucapkannya. Saat bertengkar di rumah kami yang dingin, dalam pesan singkat setelah dia pergi di tengah malam. Setiap kali, aku memilih diam, bersabar, meyakinkan diriku bahwa setiap pernikahan pasti mengalami badai. 7 tahun. Aku telah bersamanya selama 7 tahun. Sejak kami berdua tinggal di kamar kontrakan yang lembab, hanya makan mie instan. Hingga saat dia memiliki perusahaan, reputasi, dan uang. Aku ada di sisinya saat dia mabuk sampai pendarahan lambung. Aku diam-diam menggunakan koneksi keluargaku untuk membantunya mendapatkan kontrak-kontrak pertamanya. Tapi malam ini, di acara yang didedikasikan untuk kesuksesannya, aku mendapatkan 2 tamparan dan ancaman cerai. Aku berdiri diam. Keheninganku tampaknya dianggap sebagai kepatuhan. Alia semakin menegakkan bahunya. "Maaf, Mas Bima. Saya hanya sedikit kaget. Sepertinya tadi Bu Karina mendorong saya." Tambahnya dengan suara pelan. Gosip kembali berdesir di sekitar. Aku mendengar tawa kecil. Semua orang tahu bahwa akhir-akhir ini Bima sering berganti sekretaris, dan aku hanyalah istri di atas kertas, bahan tertawaan di lingkaran mereka. Bima mengangkat gelasnya, mencoba mencairkan suasana. "Ini hanya kesalahpahaman kecil, teman-teman. Mari kita lanjutkan pestanya." Dia tersenyum seolah semuanya sudah selesai. Tapi tepat pada saat itu, aku mengangkat tanganku dan dengan lembut menyentuh pipiku. Sakit? Sangat sakit, tapi tidak sesakit hatiku. Perlahan aku menoleh. Bukan pada Alia, bukan pada Bima. Pandanganku menyapu kerumunan dan berhenti di pintu masuk aula. Sekelompok orang baru saja masuk. Di depan, berjalan seorang pria tua dengan rambut beruban, mengenakan setelan sederhana namun elegan, yang kehadirannya saja seolah membuat seluruh ruangan hening. Dia masuk, mengedarkan pandangannya, dan berhenti menatap wajahku. Cukup lama. Udara terasa membeku. Orang-orang di sekitar mulai mengenalinya.
Direktur utama dari perusahaan induk investasi terbesar di negeri ini, orang yang telah menghabiskan begitu banyak usaha Bima untuk diundang malam ini. Bima juga melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah, senyumnya menjadi menjilat. Dia menegakkan tubuh, bersiap untuk mendekat dan menyambutnya. Tapi aku mendahuluinya. Aku melangkah ke samping agar berada tepat di garis pandangnya. Dan dalam keheningan yang memekakkan telinga, aku tersenyum. Senyuman yang berisi luka sekaligus kelegaan. Seperti seorang anak yang akhirnya menemukan sandaran. Papa. Satu kata, tapi terdengar seperti guntur di siang bolong. Aula itu meledak. Bima membeku di tempat. Alia membelalakan matanya. Wajahnya pucat pasi. Aku menatap lurus ke arah ayahku. Papa datang di saat yang tepat, ucapku dengan tenang. Aku sedikit memiringkan kepala, menunjuk ke kontrak yang tergeletak di atas meja. Kontrak yang telah disiapkan Bima selama berbulan-bulan. Kontrak senilai 2 triliun rupiah. Aku berhenti sejenak, melirik wajah Bima yang pucat pasi, dan dengan lembut menyelesaikan kalimatku. Papa masih berniat menandatanganinya? Tring! Gelas di tangan Bima jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Sama seperti semua yang baru saja dia bangun. Kekacauan melanda aula itu. Orang-orang mulai berbisik. Tatapan mereka pada Bima berubah dari kekaguman menjadi kasihan dan ketakutan. Dan aku berdiri di sana, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, tanpa menundukkan kepala. Aku ingat dengan jelas saat seluruh ruangan seolah menahan napas. Tak ada yang berani menarik napas keras-keras. Ayahku, Bapak Pramono Adiwijaya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di sana. Tatapan beratnya terpaku pada wajahku. Tatapan itu tidak keras atau mencolok, tapi begitu berbobot sehingga orang-orang di sekitar secara naluriah mundur, menciptakan ruang kosong di sekelilingnya. Dia menatap pipiku, di mana bekas merah tamparan itu masih terlihat jelas. 1 detik, 2 detik. Baru kemudian dia perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya mantap dan percaya diri, tidak tergesa-gesa, tetapi membuat jantung orang-orang berdebar lebih kencang. Kerumunan menyingkir di hadapannya seolah atas perintah tak terlihat. Aku berdiri diam, tidak menangis atau berkata apa-apa, hanya menunggu. Dia berhenti tepat di hadapanku, sangat dekat. Tangannya dengan hati-hati mengangkat daguku, sedikit memutar wajahku ke sisi yang ada bekas tamparan. Sakit, Nak? Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Hanya 2 kata, tapi mataku terasa panas. Selama 7 tahun, tidak ada yang menanyakan pertanyaan itu padaku. Bukan karena ayah tidak peduli, tapi karena aku sendiri yang memilih pergi darinya. Tidak apa-apa, Pak. Aku mencoba tersenyum lemah. Ini hal kecil. Dia tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih dari wajahku ke Bima dan Alia yang berdiri di belakangku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat mereka membeku di tempat. Bima mencoba memaksakan senyum kaku dan melangkah maju, membungkuk. Selamat malam, Bapak Pramono. Kehadiran Bapak malam ini adalah suatu kehormatan besar bagi perusahaan kami. Suaranya bergetar, tak ada lagi sisa-sisa kesombongan sebelumnya. Bapak Pramono menatapnya, hanya menatap tanpa menjawab. Keheningan itu lebih menakutkan daripada omelan apapun. Bima menelan ludah dan buru-buru menambahkan, yang tadi terjadi hanya kesalahpahaman kecil antara saya dan istri. Saya akan menyelesaikannya. Kesalahpahaman, ulang ayahku dengan nada datar. Tapi justru kedataran itulah yang membuat darah serasa membeku. Dia sedikit memiringkan kepala. Pandangannya beralih ke Alia. Kamu yang menamparnya? Alia tersentak, kakinya terlihat jelas gemetar. Iya, maksud saya, tidak sengaja, Bu Karina. Diam. 1 kata, tidak keras, tapi membuatnya langsung bungkam. Ayahku tidak lagi menatapnya. Dia kembali berbalik ke arah Bima. Tatapannya menjadi setajam pisau. Istrimu dipukul dan kau hanya berdiri diam menonton? Saya pikir itu hanya kesalahpahaman kecil, gagap Bima. Dan kau mengancamnya dengan perceraian. Begitu kalimat itu terdengar, gelombang bisikan baru menyapu aula. Bima membeku. Dia tidak menyangka aku mendengar semuanya. Dan terlebih lagi, tidak menyangka ayahku akan menanyakannya secara langsung. Saya hanya mengatakannya karena emosi. Baiklah, ayahku mengangguk nyaris tak terlihat.
Kalau begitu, ceraikan saja. Kalimat yang diucapkan dengan nada nyaris acuh tak acuh itu menghantam Bima seperti palu godam. Dia membeku. Apa? Apa yang Bapak katakan, Pak? Ayah tidak mengulanginya. Dia hanya berbalik ke arahku dan suaranya melembut. Apa itu yang kau mau? Aku menatapnya, lalu menatap Bima, pria yang pernah kukira akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Sekarang dia berdiri di sana dengan kepanikan di matanya dan butiran keringat di dahinya. Kenangan lama melintas di benakku, kamar kontrakan yang lembab, makan malam dengan mie instan, saat-saat dia memelukku dan berkata suatu hari akan memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku percaya, begitu percaya hingga aku berpaling dari keluargaku. Tapi hari ini, aku menyadari satu hal sederhana. Beberapa orang tahu cara mencintai saat miskin, tapi setelah mendapatkan uang, mereka lupa bagaimana menjadi manusia. Aku menarik napas dalam-dalam. Iya, aku setuju. Suaraku tidak keras, tapi tegas. Bima seperti disambar petir. Karina, apa yang kau katakan? Dia melangkah ke arahku, mencoba meraih tanganku, tetapi langsung dihentikan oleh orang-orang ayahku. Kau sudah gila? Hanya karena masalah sepele kau minta cerai? Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa merasakan apa-apa. Sepele? Aku mengusap pipiku. Ini sepele? Atau kau yang hanya berdiri diam melihat orang lain memukul istrimu, itu juga sepele? Tak ada yang bicara. Keheningan yang nyaring memenuhi ruangan. Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kau benar. Kalau aku berani membalas, kita cerai. Aku tersenyum sinis. Sekarang aku tidak perlu membalas. Kita tetap bercerai. Bima terhuyung mundur. Wajahnya menjadi seputih kain. Tidak bisa begini, Karina. Dengarkan aku. Cukup, aku memotongnya. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada lagi yang perlu didengarkan. Saat itu, ayahku kembali berbicara. Suaranya kembali tenang seperti biasa. Lalu bagaimana dengan kontraknya? Seluruh aula seolah teringat alasan utama acara malam ini. Ayah menatap ke arah meja penandatanganan dan hanya mengucapkan 2 kata. Tapi itu sudah cukup. Perwakilan perusahaan mitra langsung mengangguk. Baik, Direktur Utama. Bima dengan panik menghampirinya. Bapak Pramono, perusahaan saya sudah sangat lama mempersiapkan kontrak ini. Tinggal ditandatangani saja. Kita tidak akan menandatanganinya, potong ayahku. Tanpa penjelasan, tanpa negosiasi. Bima nyaris jatuh berlutut. Bapak Pramono, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini proyek 2 triliun. Tanpa dana ini, perusahaan saya. Apa yang akan terjadi dengan perusahaanmu bukan urusanku. Tatapan ayah menjadi sedingin es. Tapi orang yang kau perlakukan seperti ini adalah putriku. Kalimat itu menjadi titik akhir. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua orang mengerti. Kontrak senilai 2 triliun rupiah lenyap karena sebuah tamparan. Tidak, bukan karena tamparan, tapi karena pilihan seorang pria untuk memihak siapa. Bima berdiri, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tapi kali ini aku tidak membuang muka. Aku menatap lurus ke arahnya, dalam diam, dan keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Alia, tak tahan dengan ketegangan, jatuh lemas ke lantai. Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau Anda. Tak ada yang memperhatikannya, tak ada yang mau mendengarkannya. Tatapan yang tadinya penuh rasa ingin tahu kini menjadi penuh penghinaan. Tak ada yang mau mempertahankan orang seperti itu di sisinya. Bima tiba-tiba berbalik ke arahnya, matanya memerah. Diam kau, desisnya. Kau belum cukup membuat masalah untukku? Alia membeku, tapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Ayahku berbalik ke arahku. Suaranya kembali pelan. Ayo pulang, nak. Aku mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Tak ada gunanya lagi menoleh karena ada hal-hal yang sekali pecah tidak akan bisa disatukan kembali tanpa melukai tangan. Aku berjalan mengikuti ayah meninggalkan aula itu. Di belakangku, keributan kembali terdengar, tapi semua itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Hanya setelah keluar dari pintu hotel yang megah dan menghirup udara malam yang sejuk, aku sadar bahwa aku benar-benar telah bebas. Bebas dari pernikahan yang coba kupertahankan selama 7 tahun yang panjang. Mobil sudah menunggu. Ayah membukakan pintu untukku. Aku duduk, merasa kepalaku kosong. Mobil mulai bergerak.
Jakarta di malam hari tetap bersinar dengan gemerlap lampu. Arus manusia tak pernah surut. Tak ada yang tahu bahwa beberapa menit yang lalu, kehidupan seseorang telah berubah total. Ayah duduk di sampingku, tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia bertanya pelan, "Kau tidak menyesal?" Aku melihat ke jendela. Cahaya lampu jalan menyapu wajahku. Aku menggeleng nyaris tak terlihat. Tidak. Aku diam sejenak dan menambahkan, aku hanya menyesal. Menyesali 7 tahun. Menyesali satu orang, dan menyesali diriku sendiri karena pernah begitu percaya. Ayah tidak berkata apa-apa lagi, tapi tangannya mendarat di tanganku, hangat dan dapat diandalkan seperti saat aku kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Tapi aku tidak tahu. Di belakang sana, Bima belum berniat menyerah. Dan apa yang sedang dia siapkan hanyalah awal dari badai baru yang lebih besar. Mobil bergerak meninggalkan hotel. Lampu-lampu di belakang perlahan menjauh, mengecil, dan akhirnya lenyap di kaca spion. Aku duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, menatap keluar jendela. Jakarta malam itu tetap gemerlap dan bising, seolah tak ada yang terjadi. Hanya aku yang tahu bahwa satu babak dalam hidupku baru saja berakhir. Ayah diam. Dia selalu seperti itu, tidak banyak bicara, tapi setiap katanya berbobot. Dia hanya duduk di samping, sesekali melirikku, seolah memastikan aku baik-baik saja. "Kita pulang ke rumah papa dan mama," ucapnya perlahan. Aku menggeleng. "Aku mau ke apartemenku." Ayah sedikit mengerutkan kening. "Kenapa kau mau kembali ke sana?" "Ada barang-barang yang mau kuambil sendiri," jawabku setelah terdiam sejenak. Sebenarnya aku tidak butuh barang-barang itu. Pakaian, perhiasan, semua yang pernah dibeli Bima, aku bisa meninggalkan semuanya. Tapi ada hal lain, dokumen, kenangan, dan kebutuhan untuk benar-benar mengakhirinya. Ayah menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan kirim orang bersamamu." "Tidak perlu, Pak." "Perlu," potongnya. Suaranya tidak keras tapi tegas. Tidak semua orang tahu kapan harus berhenti. Aku mengerti maksudnya. Bima bukan tipe orang yang mudah melepaskan. Aku mengangguk dalam diam. Mobil berganti arah, menuju kompleks apartemen mewah tempat aku dan Bima tinggal selama beberapa tahun terakhir. Kami menyebutnya rumah, tapi semakin kupikirkan, semakin jelas aku sadar bahwa itu hanyalah tempat di mana aku selalu menunggu dan dia jarang pulang. Ketika mobil berhenti di parkiran bawah tanah, aku menarik napas dalam-dalam. Di dalam diriku tak ada lagi beban seperti dulu, hanya kekosongan yang tenang. 2 petugas keamanan berjalan bersamaku, menjaga jarak yang nyaman, tidak mengganggu, tetapi memberikan rasa aman. Lift naik perlahan, dan setiap angka yang berganti di layar seolah membawaku kembali ke masa lalu. Ting, pintu terbuka. Lorong sepi, tapi begitu keluar dari lift, aku langsung merasakan ada yang tidak beres. Pintu apartemen sedikit terbuka, lampu di dalam menyala. Jantungku berdebar kencang. Aku memperlambat langkah. "Bu Karina, biar saya periksa," kata salah satu petugas dengan pelan. Aku mengangguk. Dia mendekat, mendorong pintu, dan apa yang kulihat di dalam membuatku membeku. Barang-barang berserakan, koper terbuka, pakaian tergeletak di mana-mana. Benda-benda dekorasi yang sangat kusayangi kini tergeletak di lantai, beberapa di antaranya pecah, seolah-olah badai baru saja melanda. Dan di tengah semua kekacauan itu, duduklah Bima di lantai, bersandar di sofa. Di tangannya ada sebotol whisky yang hampir kosong. Jasnya kusut, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Mendengar suara, dia mengangkat kepala, dan pandangan kami bertemu. 1 detik, 2 detik. Lalu dia tertawa. Tawa serak dan kering dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Akhirnya, kau kembali." Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak mengenali pria di hadapanku. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku dengan suara tenang. Bima, dengan susah payah, bangkit berdiri dan dengan terhuyung-huyung melangkah ke arahku. "Aku menunggumu, menunggu untuk bicara." "Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan," jawabku tanpa berpikir. Dia berhenti. Kemarahan menyala di matanya. "Tidak ada?" Dia tertawa getir. 7 tahun. "Dan kau bilang tidak ada? 7 tahun itu sudah kau sia-siakan."
Jawabku dengan tenang. Hening sejenak. Bima menggenggam botol di tangannya lebih erat. Hanya karena satu tamparan, kau membuat semua ini. Suaranya meninggi. Kau tahu betapa pentingnya kontrak itu? 2 triliun. Bukan 2 juta. Aku tidak menjawab. Dia melangkah lagi. Suaranya menjadi lebih keras. Kau tahu apa yang akan terjadi dengan perusahaan jika kita kehilangannya? Aku tahu, kataku, menatap lurus ke matanya. Tapi kau tahu apa yang akan terjadi padaku jika aku tetap tinggal? Bima terdiam. Aku masuk ke apartemen, melihat sekeliling. Semuanya hancur, seperti pernikahan kami. Kau mencari sesuatu sampai menghancurkan rumah ini? Dokumen? Ya. Jawabnya cepat. Kau pasti mengambil semua yang berhubungan dengan perusahaan. Aku tertawa pelan. Kau pikir aku butuh itu? Bima menatapku dengan curiga. Kau Putri Pramono Adiwijaya, kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Dengan satu katamu, kau bisa membuatku tidak punya apa-apa. Aku diam beberapa detik, lalu perlahan berkata, bukan aku yang membuatmu tidak punya apa-apa, tapi dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti tusukan pisau. Bima tiba-tiba marah dan dengan keras membanting botol itu ke lantai. Jangan menceramahiku, teriaknya. Kalau bukan karena kau dan ayahmu, aku tetap akan bisa meraih semuanya. Aku menatapnya tanpa berdebat dan hanya mengajukan satu pertanyaan. Lalu kenapa kau tidak mencobanya? Bima membeku. Dia tidak punya jawaban. Keheningannya adalah jawaban yang paling fasih. Aku berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Di sana juga semuanya berantakan. Aku membuka lemari, mengambil sebuah kotak kecil tempatku menyimpan dokumen pribadi, beberapa kenang-kenangan, dan sebuah buku catatan tua. Buku catatan di mana aku dulu menulis rencana pengembangan perusahaan Bima. Aku mengambilnya, membolak-balik beberapa halaman. Tulisan tangan yang tidak rapi, perhitungan semua ini adalah kontribusi seorang istri. Aku menutupnya dan membawanya. Ketika aku keluar, Bima masih berdiri di sana. Dia menatapku. Tatapannya tidak lagi marah, tapi lebih panik. Karina, suaranya melembut. Ayo kita bicara sekali lagi. Aku berhenti. Tidak perlu. Aku salah, katanya cepat. Aku akui. Seharusnya aku tidak membiarkan Alia melakukan itu. Aku akan memecatnya besok. Tidak, sekarang juga. Aku diam. Dia mendekat. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Suaranya mulai bergetar. Perusahaan sedang sulit. Kalau kau pergi di saat seperti ini, aku benar-benar tidak akan sanggup. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan tentangku, tapi tentang perusahaan. Aku menatapnya. Di hatiku tak ada lagi rasa sakit, hanya sedikit kasihan. Kau takut kehilangan aku? Atau kehilangan perusahaan? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. 1 detik, 2, 3, tak ada jawaban. Aku mengangguk. Aku mengerti. Aku berjalan menuju pintu keluar. Karina, panggilnya keras. Kalau kau pergi, aku tidak akan tinggal diam. Aku berhenti dan berbalik. Apa yang akan kau lakukan? Dia menatapku, keputusasaan bercampur dengan kegilaan di matanya. Aku akan ceritakan semuanya, desisnya. Akan kuceritakan pada semua orang bagaimana kau menggunakan koneksi keluargamu untuk menekanku, untuk mengendalikan perusahaan, untuk ceritakan saja, potongku. Suaraku sangat pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Kau pikir ada yang akan percaya? Itu adalah pukulan terakhir. Bima berdiri seolah disambar petir. Aku membuka pintu dan keluar, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, aku mendengar dia memukul dinding dengan keras. Tapi aku tidak berhenti. Pintu tertutup. Bunyi klik yang pelan, tapi mengakhiri segalanya. Aku masuk ke lift. Cermin memantulkan wajahku tanpa air mata, tanpa kelemahan. Hanya seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidur 7 tahun. Aku tahu ini belum berakhir. Bima tidak akan menyerah begitu saja, dan kata-katanya bukanlah ancaman kosong. Badai baru-baru saja dimulai. Tapi kali ini aku tidak lagi takut. Pintu lift tertutup di belakangku. Meninggalkan perasaan aneh, bukan kelegaan total. Tapi juga bukan beban seperti dulu. Lebih seperti keluar dari ruangan pengap yang sudah terlalu lama kau tempati. Udara di luar sejuk, tapi menyegarkan. Aku menatap cermin.
Bekas merah samar masih terlihat di pipiku, tapi tatapanku berbeda, tidak lagi takut, melainkan tegar. Ketika lift berhenti, aku melangkah keluar ke lobi tempat dua petugas keamanan menungguku. Mereka tidak bertanya apa-apa, hanya berjalan diam di belakangku. Aku tahu ini adalah perintah ayah. Di dalam mobil, ayah sudah duduk. Dia menatapku. Pandangannya berhenti pada kotak di tanganku. "Sudah kau ambil semua?" Aku mengangguk. "Sudah, Pak." Mobil bergerak. Selama beberapa menit pertama kami berkendara dalam diam. Hanya suara mesin yang halus dan kilatan lampu jalan di luar jendela. Setelah beberapa saat, ayah bertanya, "Dia tidak menyentuhmu?" Aku menggeleng. "Tidak." Aku berhenti sejenak dan menambahkan, "Tapi dia tidak akan berhenti." Ayah mendengus pelan, seolah sudah menduganya. "Kau takut?" Aku melihat ke jendela, berpikir. Dulu, ya, sekarang aku berbalik ke arahnya, tidak lagi. Ayah tidak berkata apa-apa, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyuman, melainkan kepuasan yang tertahan, seperti yang dirasakan saat melihat anaknya telah dewasa. Mobil berbelok ke kompleks perumahan elit tempat orang tuaku tinggal, gerbang besar terbuka, dan cahaya kuning hangat menyinari jalan masuk. Rumah itu masih sama seperti dulu. Tidak mewah berlebihan, tapi kokoh dan menenangkan. Aku turun dari mobil. Begitu aku masuk ke dalam rumah, terdengar suara yang familiar. "Karina." Aku berhenti. Ibuku, Dewi, berdiri di ruang tamu. Dia menatapku dan pandangannya membeku saat melihat bekas di pipiku. Ya Tuhan, dia bergegas mendekat. Tangannya yang gemetar menyentuh wajahku. "Siapa yang melakukan ini padamu?" Aku belum sempat menjawab saat ayah yang melakukannya untukku. Ceritanya panjang. "Biarkan dia istirahat dulu." Ibu berbalik ke arahnya. Matanya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. "Dan kau membiarkannya begitu saja?" "Tidak," jawab ayah singkat. Satu kata itu sudah cukup bagi ibu untuk mengerti segalanya. Dia tidak bertanya lagi, menatapku kembali, dan suaranya melembut. "Sini nak." Aku mengikutinya ke ruang tamu, duduk di sofa. Ibu membawakan handuk hangat dan dengan hati-hati mengompres pipiku. Selembut seperti saat aku kecil. "Sakit?" Pertanyaan yang familiar itu membuat hatiku kembali terenyuh. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Ma." Ibu menghela napas. Anak gadisku dari kecil tidak pernah bisa mengeluh sakit. Aku tersenyum lemah. Bukan tidak bisa, hanya terbiasa menahannya. Ayah duduk di seberang, menuang teh untuk dirinya sendiri. "Kalian akan bercerai," ucapnya perlahan. Ibu membeku. "Benarkah?" Aku mengangguk. Aku sudah setuju. Hening selama beberapa detik. Lalu ibu meletakkan handuk dan menatap lurus ke mataku. "Kau sudah memikirkannya baik-baik?" "Sudah," jawabku tanpa ragu. Dia mengangguk, tidak membujuk, tidak menyalahkan, hanya berkata, "Kalau begitu, pulanglah ke rumah." Hanya 3 kata, tapi mataku terasa panas. Rumah. Dulu aku pergi dari sini untuk mengikuti pria yang kuanggap sebagai masa depanku. Sekarang aku kembali, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai seseorang yang telah sadar. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Semuanya masih sama. Tempat tidur, meja belajar, buku-buku lama di rak. Ibu pasti rutin membersihkannya, seolah selalu menungguku kembali. Aku berbaring, menatap langit-langit yang kukenal. Sunyi, tapi aku tidak langsung tertidur. Kata-kata Bima malam itu masih terngiang di kepalaku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu dia bukan tipe orang yang mudah menyerah, terutama saat berada di tepi jurang. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Keesokan paginya aku bangun cukup awal. Saat aku turun, ayah sudah duduk di ruang tamu. Di hadapannya ada sebuah map tebal berisi dokumen. Dia mengangkat kepala saat melihatku. "Sudah bangun?" Aku mengangguk. "Lagi kerja, Pak?" Ya, dia menggeser map itu ke arahku. "Lihat ini." Aku duduk dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen tentang perusahaan Bima. Laporan keuangan, kontrak, daftar mitra. Aku membolak-balik halaman demi halaman. Dan semakin banyak aku membaca, semakin aku merasa dingin. Perusahaan ini merugi. Ayah mengangguk. Sudah lebih dari setahun. Aku membeku. Tapi dia terus berekspansi, berinvestasi. "Itulah masalahnya," kata ayah. "Dia mengambil pinjaman untuk menutupi kerugian dan semakin terjerat.
Aku mengepalkan tangan. Jadi, kontrak kemarin. Hanya akan menundanya, tapi tidak akan menyelamatkannya. Ayah menatapku. Aku diam. Perasaan aneh menyelimutiku. Bukan senang, tapi menyesal. Menyesali seseorang yang seharusnya bisa mencapai lebih banyak. Ayah, seolah membaca pikiranku, bertanya, "Kau masih mencintainya?" Aku menggeleng. Tidak, aku berhenti sejenak. Hanya kasihan. Merasa kasihan itu wajar, angguk ayah. Tapi jangan salah artikan itu dengan keinginan untuk kembali. Aku tersenyum sinis. Aku tidak akan kembali. Saat itu, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menjawab. "Halo." Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara yang kukenal. "Karina, ini aku, Bima." Aku tidak terkejut. "Ada apa?" Suaranya tidak lagi agresif seperti semalam. Terdengar jelas kelelahan. "Aku mau bertemu denganmu." "Tidak perlu, Karina, dengarkan aku. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan." Aku hendak menutup telepon, tapi dia buru-buru berkata, "Aku dituntut." Aku membeku. "Dituntut?" "Ya." Suaranya menjadi lebih dalam. "Salah satu mitra menarik investasi dan menuntut denda. Kalau aku tidak menyelesaikan masalah ini, perusahaan akan bangkrut." Aku diam. Dia melanjutkan, "Karina, aku butuh bantuanmu." Akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, tapi permintaan bantuan. Aku melihat map dokumen di hadapanku dan bertanya, "Bantuan apa yang bisa kuberikan?" "Bicaralah dengan Bapak Pramono," katanya cepat. "Kalau beliau turun tangan, semuanya akan beres." Aku tertawa pelan, tawa yang sangat lirih. "Kau pikir setelah semua yang terjadi, aku bisa meminta hal itu?" Di seberang sana hening. Aku melanjutkan, "Bima, ada perbuatan yang setelah dilakukan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku tahu, aku salah. Kau salah padaku bukan hanya sekali," ucapku perlahan. "Dan untuk itu, kau harus menanggung akibatnya sendiri." Aku menutup telepon, tanpa ragu meletakkannya di atas meja. Ayah tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku baik-baik saja. "Bagus," angguk ayah. Tapi aku tidak tahu. Di seberang sana, Bima sudah melangkah ke jalan yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Dan kali ini bukan hanya tentang kehilangan uang, tapi tentang kehilangan segalanya. Pagi itu berlalu dalam suasana yang aneh, tidak terlalu tegang, tapi juga tidak ringan. Aku duduk di ruang tamu bersama ayah. Map tentang perusahaan Bima masih tergeletak di depan kami. Angka, utang, baris-baris komentar yang padat. Semakin banyak aku membaca, semakin jelas aku sadar bahwa pernikahanku tidak hancur karena satu tamparan. Retaknya sudah ada sejak lama. Aku hanya tidak mau melihat kebenarannya. Ibu keluar dari dapur, meletakkan secangkir teh hangat di hadapanku, dan berkata pelan, "Minumlah, nak." Aku mengambil cangkir itu, menyesapnya. Teh itu sedikit pahit, tapi meninggalkan rasa manis setelahnya. Begitulah perasaanku. Awalnya pahit, tapi seiring waktu menjadi lebih ringan. Ayah menutup map itu. "Kau tidak perlu melakukan apa-apa," ucapnya perlahan. Aku menatapnya. "Maksudnya?" "Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kau sudah melakukan cukup banyak," katanya dengan tegas. Aku diam. Sebagian dari diriku, karena kebiasaan, ingin mengurus Bima. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku terbiasa berdiri di belakangnya dan menyelesaikan masalah yang dia ciptakan. Tapi sekarang aku sadar, jika aku ikut campur lagi, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk. "Aku mengerti," kataku pelan. Ayah mengangguk, lalu mengganti topik. "Siang ini, kau ikut papa." "Kemana, Pa?" "Ke kantor." Aku sedikit terkejut. "Aku?" "Ya." Dia menatapku. "Sudah waktunya kau kembali." Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk. Mungkin ini memang langkahku selanjutnya, bukan kembali ke masa lalu, tapi melangkah maju. Menjelang makan siang, aku berganti pakaian dengan busana yang sederhana namun elegan, mengikat rambutku ekor kuda. Ketika aku keluar, ibu menatapku dan tersenyum. Anak gadisku sudah kembali seperti dirinya yang dulu. Aku balas tersenyum. "Memangnya aku yang dulu seperti apa, Ma?" "Tegas, tapi tidak dingin," kata ibu perlahan. "Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur." Aku diam beberapa detik,
lalu mengangguk. Mungkin dulu aku memang seperti itu. Hanya saja selama 7 tahun terakhir aku lupa. Mobil berhenti di depan gedung perusahaan ayahku. Tempat ini tidak asing bagiku. Saat remaja, aku pernah magang di sini, tapi setelah menikah, aku hampir tidak pernah muncul. Karyawan yang melihat ayah membungkuk hormat. Ketika mereka melihatku di sampingnya, tatapan mereka menunjukkan keterkejutan, tapi tak ada yang berani bertanya. Kami masuk ke ruang rapat, di mana semuanya sudah siap untuk rapat kecil. Ayah memperkenalkanku pada rekan-rekannya. Ini Karina, putri saya. Singkat, tanpa penjelasan berlebihan, tapi semua orang mengerti. Seorang pria parubaya berdiri dan mengangguk. Selamat siang Bu Karina, saya Indra, bagian investasi. Aku menjawab dengan sopan. Rapat dimulai. Mereka membahas proyek baru restrukturisasi sebuah kawasan perkotaan. Angka, pilihan, risiko, semuanya disajikan dengan sangat jelas. Aku mendengarkan tanpa menyela, sampai ayah berbalik ke arahku. Bagaimana menurutmu? Semua mata langsung tertuju padaku. Aku tidak langsung menjawab, sekali lagi melihat dokumen dengan saksama, baru kemudian berkata, jika hanya melihat dari sisi keuntungan, proyek ini sangat menarik. Aku berhenti sejenak, tapi risiko hukumnya belum sepenuhnya jelas. Jika bagian ini tidak dipikirkan matang-matang, semuanya bisa tertunda dan menambah biaya. Pria bernama Indra mengangguk. Ya, itu yang sedang kami khawatirkan sekarang. Jika mau mengambil proyek ini, lanjutku. Sebaiknya dibagi menjadi beberapa tahap. Jangan menginvestasikan semua dana sekaligus. Hening selama beberapa detik, lalu ayah mengangguk nyaris tak terlihat. Saran yang masuk akal. Rapat berlanjut. Tapi aku menyadari tatapan orang-orang di sekitar berubah. Tak ada lagi rasa ingin tahu, melainkan pengakuan. Ketika rapat selesai, ayah memintaku untuk tinggal. Kau hebat, katanya. Aku menggeleng. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Itu sudah cukup, ayah menatapku. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa berguna. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Tapi begitu aku keluar dari ruang rapat, teleponku berdering lagi. Kali ini bukan nomor tidak dikenal, melainkan nama yang kukenal. Alia. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menjawab. Halo? Di seberang sana terdengar napas yang terengah-engah. Bu Karina, ini saya. Suaranya bergetar hebat. Ada apa? Bu Karina, tolong saya. Aku mengerutkan kening. Bicara yang jelas. Bima. Dia. Dia terdiam, menahan isak tangis. Dia mencari saya, bilang saya harus bertanggung jawab atas semuanya. Katanya, kalau saya tidak, dia akan menceritakan semuanya tentang saya. Aku diam. Alia melanjutkan, suaranya pecah karena tangis. Bu Karina, saya salah. Saya tidak tahu akan jadi seperti ini. Tolong saya Bu, saya mohon. Aku bersandar di dinding, sejenak memejamkan mata, lalu bertanya, bantuan apa yang harus kuberikan? Bicaralah dengan Bima, bicaralah dengan ayah Anda, agar dia tidak. Saya tidak akan membantu, potongku tanpa basa-basi. Di seberang sana hening, Anda ingat apa yang Anda lakukan malam itu? Lanjutku. Alia diam. Saya tidak lupa, ucapku perlahan. Saya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Anda. Tapi saya hanya seorang karyawan. Saya tidak tahu. Tidak tahu, potongku. Atau Anda pikir ada seseorang di belakang Anda yang akan membiarkan Anda melakukan apa saja? Tak ada jawaban, hanya napas yang tersengal. Anda memilih untuk berpihak padanya, kataku. Jadi, konsekuensi dari pilihan itu harus Anda tanggung sendiri. Aku berhenti sejenak. Sama seperti saya. Aku menutup telepon tanpa ragu meletakkannya. Di dalam hatiku tak ada sedikit pun keraguan, bukan karena aku kejam. Hanya saja aku telah belajar untuk tidak menanggung kesalahan orang lain. Ayah berdiri di belakang. Dia tampaknya mendengar semuanya. Siapa itu? Tanyanya. Sekretaris Bima. Minta bantuan. Dan kau menolaknya? Aku mengangguk. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk nyaris tak terlihat. Di matanya ada sesuatu yang mirip kepuasan. Tapi aku tidak tahu, di sisi lain, segalanya menjadi tidak terkendali lebih cepat dari yang kukira.
Bima tidak hanya kehilangan kontrak dan reputasi, tapi juga orang-orang terakhir yang berpihak padanya. Dan ketika seseorang terpojok, dia mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah dia duga dari dirinya sendiri. Gelombang ini tidak akan sekeras sebelumnya, tapi jauh lebih dalam dan berbahaya. Hari itu, setelah aku dan ayah meninggalkan kantor, aku tidak langsung pulang. Ada sedikit keresahan yang tak mau pergi, seperti angin sepoi-sepoi yang tak bisa diabaikan. Setelah berkendara beberapa saat, aku berkata, "Pa, boleh aku turun di sini?" Ayah menoleh. "Kau mau kemana?" "Hanya ingin jalan-jalan sebentar, mau berpikir." Dia tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk. Mobil berhenti di tepi jalan yang rindang, jalan yang sering kulalui saat masih kuliah. Aku turun, mobil pun pergi. Suasana di sekitarku menjadi lebih tenang. Suara mobil di kejauhan, desau daun. Semua itu membantuku menjernihkan pikiran. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mencoba menata pikiranku. Kisah dengan Bima seharusnya berakhir malam itu, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ketika seorang pria kehilangan segalanya, uang, reputasi, perusahaan, lingkungan, hal terakhir yang tersisa padanya adalah harga diri. Dan ketika harga diri itu terdesak hingga ke batasnya, dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Aku menghela napas, bukan karena takut, tapi karena aku mulai mengerti ke arah mana semua ini akan berkembang. Telepon di sakuku bergetar. Aku mengeluarkannya. Kali ini nomor yang kukenal Om Budi, yang dulu bekerja dengan ayah dan sekarang mengepalai departemen hukum di perusahaan. Aku menjawab, "Iya Om Budi, ada apa?" Suaranya dalam dan jelas. "Karina, kamu di mana?" "Di luar, Om. Lagi jalan-jalan." "Segera pulang," katanya singkat, "dan jangan sendirian." Aku membeku. "Ada apa Om?" Di seberang sana hening sejenak. "Bima melaporkanmu." Aku tertegun. "Melaporkan?" "Ya." Suaranya tetap tenang. "Dia menuduhmu dengan menggunakan koneksi keluarga, telah mencampuri urusan perusahaannya, melakukan tekanan, dan memanipulasi kontrak." Aku tersenyum sinis, senyum yang sangat getir. "Dia benar-benar melakukannya." "Sudah Om duga?" jawab Om Budi. Ketika seseorang terpojok, dia berhenti berpikir jernih. Aku diam beberapa detik, lalu bertanya, "Apa ini bisa berpengaruh dari sisi hukum?" "Tidak," katanya tegas. "Tapi untuk opini publik, ya." Aku mengerti. Cukup satu rumor, satu artikel, beberapa gosip, agar kisah pribadi berubah menjadi topik diskusi umum. "Aku mengerti," kataku. "Aku akan segera pulang." "Bagus," dia berhenti sejenak, "dan ingat, jangan temui dia sendirian." Aku menutup telepon, berdiri sejenak, lalu berbalik menuju jalan raya. Kali ini aku berjalan lebih cepat. Ketika aku sampai di rumah, ayah dan ibu sudah duduk di ruang tamu. Suasananya tidak tegang, tapi jelas mereka sudah siap. "Kau sudah tahu?" tanya ayah. Aku mengangguk. Ibu meletakkan cangkirnya. Terdengar kecemasan dalam suaranya. "Dia benar-benar nekat melakukan itu." "Dia tidak punya pilihan lain," jawab ayah tanpa menatapnya. Aku duduk. "Pa, apa yang akan Papa lakukan?" Ayah menatapku. "Untuk sekarang tidak ada." Aku terkejut. "Tidak bereaksi?" "Belum perlu," katanya perlahan. "Biarkan dia bicara dulu." Aku mengerti siasatnya. Dalam beberapa situasi, semakin cepat kau bereaksi, semakin mudah kau terseret ke dalam permainan. Sebaliknya, jika kau membiarkan lawan bicara dan bertindak, dia akan membuka kedoknya sendiri. "Tapi opini publik," kataku. "Aku tidak takut opini publik," jawab ayah. "Yang penting kau tidak bersalah." Aku diam, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku tidak bersalah. Berarti tidak ada yang perlu ditakutkan." Tapi semua ini tidak berakhir di situ. Hanya dalam beberapa jam, berita mulai menyebar. Awalnya di forum-forum kecil, lalu ke situs-situs berita besar. Pengusaha muda tuduh mantan istri lakukan manipulasi bisnis. Putri konglomerat diduga lakukan penyalahgunaan pengaruh. Judul-judul yang bombastis, spekulasi tak berdasar. Teleponku tak henti-hentinya berdering. Pesan, panggilan dari teman, mitra, bahkan orang tak dikenal. Aku mematikannya, tidak membaca, tidak menjawab. Ibu menatapku dengan cemas.
Kau tidak mau lihat? Aku menggeleng. Tidak perlu. Di sana banyak sekali tulisan macam-macam, desahnya. Biarkan saja mereka menulis, jawabku pelan. Nanti juga mereka akan diam sendiri. Ayah duduk diam, tapi tatapannya tegas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena aku tahu ini baru permulaan. Sekitar tengah malam, telepon bergetar lagi. Pesan dari Bima. Aku melihat layar. Satu baris kalimat. Kau pikir kau sudah menang? Aku menatapnya beberapa detik tanpa menjawab, tapi pesan kedua langsung masuk. Ini belum berakhir. Aku menghela napas pelan dan meletakkan telepon. Tak ada gunanya membaca lebih lanjut. Aku tahu dia tidak akan berhenti di situ. Keesokan paginya, saat aku turun, ayah sudah di depan laptop. Dia menyodorkannya padaku. Lihat, aku menatap layar. Artikel baru. Bukan lagi dugaan, tapi informasi orang dalam. Mantan istri berada di balik semua keputusan finansial perusahaan. Di bawahnya ada tautan ke sumber-sumber anonim, dokumen yang bocor, cerita yang disusun agar pembaca mudah percaya. Aku membaca semuanya, tak melewatkan satu baris pun, lalu meletakkan laptop itu. Dia mempersiapkannya dengan baik. Ada yang membantunya, angguk ayah. Aku menatapnya. Maksudnya dia tidak sendirian? Hal seperti ini butuh pendekatan profesional, kata ayah. Aku mengerti, bisa jadi pesaing, mantan mitra, atau sekadar orang yang ingin memanfaatkan situasi. Lalu sekarang bagaimana? Cemas ibu. Ayah tidak langsung menjawab, dia menatapku. Dan kau mau bagaimana? Aku berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak mau bersembunyi. Ayah mengangguk, menyelesaikan masalah seiring datangnya, ucapku perlahan, tapi tidak bereaksi terburu-buru. Ayah menatapku beberapa detik, lalu mengangguk nyaris tak terlihat. Baiklah, dia berdiri. Kalau begitu, kita mulai. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku tahu ayah telah mengambil keputusan, dan ketika dia mengambil keputusan, segalanya tidak lagi sederhana. Dan aku bukan lagi wanita yang hanya bisa diam menahan diri. Jika Bima ingin menyeretku ke dasar, kali ini aku akan tetap berdiri tegak dan membiarkannya melihat sendiri di mana letak kesalahannya. Pagi itu, suasana di rumah tetap tenang, tetapi di lubuk hati, semua orang tahu bahwa roda telah berputar. Ayah berangkat lebih awal dari biasanya. Sebelum pergi, dia hanya mengucapkan satu kalimat singkat, urus saja, urusanmu. Tidak ada nasihat, tidak ada penghiburan, tapi justru ketenangan itulah yang memberiku keyakinan. Aku tinggal di ruang tamu bersama ibu. Dia tidak lagi menonton berita, tetapi sesekali melirik teleponnya, seolah takut ketinggalan sesuatu. Kau mau keluar? Tanya ibu. Tidak, jawabku. Aku ingin di rumah beberapa hari. Ibu mengangguk. Di rumah juga bagus. Di luar sekarang banyak omongan. Aku tersenyum lemah. Aku tahu. Bukan berarti aku tidak peduli, hanya saja kata-kata itu tidak lagi mempengaruhiku. Menjelang makan siang, Om Budi datang. Saat masuk, dia melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, dan suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Situasi berkembang seperti yang kita perkirakan. Ayah belum ada, tapi aku mempersilakannya duduk. Ada yang baru, Om? Dia menatapku dan berkata, Bima tidak hanya melapor, dia menyerahkan beberapa dokumen. Atau lebih tepatnya, apa yang dia sebut dokumen. Aku mengerutkan kening. Palsu? Tidak sepenuhnya, geleng Om Budi. Ada kebenaran dan kebohongan di dalamnya. Aku langsung sadar bahwa ini adalah opsi paling berbahaya. Jika semuanya bohong, akan mudah untuk dibantah. Tapi ketika kebenaran dan kebohongan dicampur aduk, orang akan mulai ragu. Apa isinya? Tanyaku. Om Budi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa fotokopi, percakapan email internal, beberapa proposal investasi dengan tanda tanganmu. Aku mengambilnya, melihatnya. Tanda tangannya memang milikku, tapi isinya telah diubah. Aku menghela napas pelan. Dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Benar, kata Om Budi. Ada orang lain di baliknya. Ini berbahaya, cemas ibu. Dari sisi hukum, tidak, kata Om Budi tegas. Tapi jika ini berlarut-larut, akan merusak reputasi. Aku meletakkan kertas-kertas itu di meja. Berarti ini harus diselesaikan secepat mungkin. Om Budi menatapku. Apa yang akan kau lakukan?
Aku berpikir beberapa detik dan berkata, "Menemuinya." "Jangan, Nak," seru ibu. "Aku tidak akan pergi sendirian." Aku berbalik ke arahnya. "Om Budi akan menemaniku." Om Budi mengangguk. "Saya juga berpikir kita perlu bertemu, tapi harus dipersiapkan dengan baik." Saat itu, pintu terbuka dan ayah masuk. Dia menatap semua orang. Matanya berhenti pada kertas-kertas di meja. "Sudah datang?" "Ya, semua ada di sini," angguk Om Budi. Ayah tidak bertanya lebih lanjut. Dia menatapku. "Kau mau menemuinya?" Aku mengangguk. "Iya." Dia diam beberapa detik, lalu bertanya, "Untuk apa?" Aku tidak langsung menjawab. Aku berpikir, lalu berkata perlahan, "Untuk mengakhirinya." Ayah menatapku lama, seolah menimbang sesuatu, dan akhirnya mengangguk. "Baiklah." Satu kata. Tapi itu adalah persetujuan. Pertemuan dijadwalkan pada hari yang sama di sebuah kantor hukum tempat netral dengan saksi. Ketika aku masuk ke ruang rapat, Bima sudah duduk di sana. Baru 1 hari berlalu, tapi dia terlihat seolah menua beberapa tahun. Kemejanya kusut, dasinya longgar, lingkaran hitam di bawah matanya, tapi tatapannya masih menunjukkan kekeras-kepalaan. Melihatku, dia berdiri. "Kau datang?" Aku mengangguk dan duduk di seberangnya. Om Budi duduk di sampingku. Di seberang, selain Bima, ada seorang pria tak dikenal, mungkin pengacaranya. Suasananya tegang, tapi tenang. Bima yang pertama bicara. "Karina, aku tidak ingin semua ini menjadi sejauh ini." Aku menatapnya tanpa menjawab. "Akui saja bahwa kau terlibat dalam keputusan keuangan perusahaan dan semuanya akan berakhir." Lanjutnya. Aku mengerutkan kening. "Mengakui sesuatu yang tidak pernah terjadi? Bukan begitu," katanya cepat. "Kau membantuku, memberiku saran. Itu benar." Aku mengangguk. "Ya, aku memberi saran." Aku berhenti sejenak, tapi tidak memanipulasi. Bima mengepalkan tangannya. "Katakan saja seperti yang kuminta, dan aku bisa menarik laporannya." Aku menatapnya. Perasaan aneh menyelimutiku. Bukan marah, bukan sedih, tapi kekecewaan. "Kau masih belum mengerti," ucapku perlahan. "Tidak mengerti apa?" "Masalahnya bukan pada laporannya." Aku menatap lurus ke matanya. "Tapi pada caramu melihat segalanya." Dia membeku. "Kau pikir jika aku sedikit mengalah, semuanya akan kembali seperti semula?" Aku menggeleng. "Itu tidak akan terjadi." Suasana di ruangan menjadi lebih berat. Pengacara Bima angkat bicara, "Ibu Karina, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, kasus ini bisa berlarut-larut dan merugikan keduanya." Aku berbalik ke arahnya. "Saya mengerti." Aku kembali menatap Bima. Tapi saya tidak bersalah. Satu kalimat sederhana namun jelas. Bima memukul meja dengan telapak tangannya. "Kau selalu seperti ini," desisnya. "Selalu merasa benar sendiri." Aku tidak bereaksi, hanya bertanya, "Dan kau? Apa kau pernah berpikir bahwa kau yang salah?" Tak ada yang bicara, hanya detak jam. Setelah beberapa saat, Bima duduk kembali. Suaranya melembut. "Aku tidak mau kehilangan segalanya." "Kau sudah kehilangannya?" Aku menatapnya. Kata-kata itu terdengar seperti fakta yang tak terbantahkan. Dia tertawa getir. "Kejam sekali kau." Aku menggeleng. "Tidak," aku berhenti sejenak. Hanya saja aku tidak lagi termakan rasa kasihan. Saat itu Om Budi angkat bicara. "Kami sudah menyiapkan laporan balasan. Jika Anda melanjutkan, kami akan bertindak sesuai hukum." Pengacara di seberang mengangguk. "Kami mengerti." Pertemuan berakhir. Tanpa kesepakatan, tanpa rekonsiliasi. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Ketika aku berdiri untuk pergi, Bima memanggilku. "Karina," aku berhenti tanpa berbalik. "Kau pernah menyesal?" Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. "Pernah," jawabku. Dia menghela napas lega, tapi aku melanjutkan. "Tapi bukan karena perceraian ini." Aku berbalik dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku menyesal karena tidak melakukannya lebih awal. Setelah mengatakan itu, aku pergi, tanpa berhenti, tanpa menoleh ke belakang. Di luar, hari sudah mulai gelap. Udara menjadi lebih sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku terasa jauh lebih ringan, tapi aku tahu ini belum berakhir, hanya sebuah titik balik. Di depan sana ada apa yang telah dia siapkan.
Dan kali ini bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan. Pertemuan hari itu berakhir dalam keheningan, tetapi gemanya begitu keras. Ketika aku keluar dari kantor hukum, hari sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara terasa sejuk, tapi hatiku tidak langsung terasa ringan. Aku berjalan di samping Om Budi, dan selama beberapa menit pertama kami diam. Baru setelah masuk mobil, dia perlahan berkata, dia tidak akan berhenti. Aku menatap ke jendela. Cahaya lampu menyatu menjadi garis-garis panjang. Aku tahu, tapi hari ini kau melakukan hal yang benar lanjutnya. Tidak mengalah, tidak terbawa emosi. Pertahankan itu. Aku mengangguk. Bukannya aku tidak ragu. Hanya saja aku sudah melewati tahap di mana aku bisa termakan rasa kasihan. Mobil berhenti di gerbang rumah. Ketika aku turun, ibu sudah menunggu di pintu. Sepertinya ayah sudah memberitahunya tentang pertemuan itu. Bagaimana? Tanyanya langsung. Tidak ada kesepakatan, jawabku. Ibu menghela napas, tapi tidak terkejut. Berarti ini akan lama. Aku tersenyum lemah. Kurasa tidak, Ma. Dia menatapku, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi hanya mengangguk. Malamnya, ayah pulang lebih larut dari biasanya. Ketika dia masuk ke ruang tamu, aku masih duduk meninjau dokumen yang dikirim Om Budi. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah. Ayah duduk, menuang segelas air. Bagaimana reaksinya? Marah, tapi masih mencoba bernegosiasi, jawabku. Ayah mengangguk, berarti dia masih berharap pada sesuatu. Aku menatapnya. Pada apa, Pak? Pada kau akan melunak. Aku diam. Ayah benar. Bahkan dalam situasi seperti ini, Bima berpikir aku bisa mundur. Tapi dia lupa. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti 7 tahun lalu. Pak, kataku. Apa yang bisa dia lakukan selanjutnya? Ayah menatapku. Menurutmu? Aku berpikir tentang apa yang sudah Bima lakukan, menyebar rumor, mencampur aduk kebenaran dan kebohongan, menciptakan tekanan publik. Tapi ketika metode itu tidak berhasil, dia akan butuh sesuatu yang lebih kuat. Bukti, kataku. Ayah mengangguk. Benar. Aku mengepalkan tangan. Tapi dia tidak punya. Kalau tidak punya, dia akan membuatnya. Ucap ayah perlahan. Kata-kata itu membuatku membeku. Membuatnya. Bukan menemukan, tapi membuatnya. Rasa dingin menjalar di punggungku. Papa pikir dia akan sejauh itu. Ayah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku. Tatapannya menjadi serius. Kau hidup bersamanya selama 7 tahun. Aku sadar bahwa jawabannya ada pada diriku sendiri. Aku menunduk. Teringat bagaimana Bima mengambil keputusan investasi yang berisiko, bagaimana dia bersedia menabrak aturan demi tujuan, bagaimana dia berkata bahwa kesuksesan membenarkan segala cara. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin ayah mengangguk, kalau begitu kita harus siap. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamarku, kembali membuka buku catatan lama yang kuambil dari apartemen. Halaman demi halaman, rencana, catatan, tulisan tangan. Semua ini adalah bagian dari apa yang pernah kubantu bangun untuk Bima. Tapi saat sampai di halaman-halaman terakhir, aku berhenti. Ada beberapa catatan yang hampir kulupakan. Baris-baris singkat, angka, dan satu nama, mantan mitra. Aku mengerutkan kening. Aku ingat nama itu, salah satu orang yang pernah bekerja sama dengan Bima. Tapi kemudian mereka berkonflik dan memutuskan hubungan. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Om Budi. Om, tolong periksa orang ini. Tidak sampai 10 menit, dia menelepon balik. Karina, di mana kau menemukan nama ini? Di catatan lama? Dia diam sejenak, lalu berkata, orang ini baru-baru ini menghubungi Bima lagi. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Menghubungi lagi? Ya, suaranya menjadi lebih dalam, dan sepertinya tidak sesederhana itu. Aku langsung mengerti segalanya. Apa ayah tahu? Akan segera saya laporkan. Aku menutup telepon, duduk dalam diam. Gambarannya mulai menjadi jelas. Bima tidak bertindak sendirian. Dia punya pembantu, dan orang ini bisa menjadi kunci dari segalanya. Keesokan paginya, saat aku turun, ayah sudah di ruang tamu. Dia menatapku. Kau sudah menduganya. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Aku mengangguk, menunjukkan catatanku padanya. Ayah membacanya dan meletakkannya. Orang yang sama,
Papa tahu. Pernah dengar tentangnya, kata ayah. Reputasinya tidak bersih. Aku diam. Sekarang apa? Menunggu, kata ayah. Aku terkejut. Menunggu? Ya, dia menatapku. Biarkan mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Aku mengerti. Jika bertindak terburu-buru, bisa membuat mereka waspada. Tapi jika membiarkan mereka melanjutkan, mereka akan melangkah lebih jauh dan buktinya akan menjadi lebih jelas. Sepanjang hari itu aku di rumah, tidak keluar, tidak membaca berita, fokus pada apa yang harus dilakukan. Tapi malamnya terjadi sesuatu yang tak terduga. Ibu masuk dari luar, wajahnya sedikit cemas. Karina, ada yang mencarimu. Aku mengangkat kepala. Siapa, Ma? Seorang gadis, katanya kenal kamu. Aku berdiri dan berjalan ke pintu. Melihat siapa yang berdiri di sana, aku membeku. Alia. Dia berdiri di gerbang. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, wajahnya lelah. Tak ada lagi kepercayaan diri, tak ada lagi kemenangan seperti malam itu. Hanya kepanikan. Melihatku, dia bergegas mendekat. Bu Karina. Aku berdiri diam. Ada apa Anda di sini? Suaraku tenang, tapi sengaja menjaga jarak. Alia menelan ludah. Saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dituju. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, suaranya bergetar. Bima, dia memaksa saya menandatangani beberapa surat. Aku mengerutkan kening. Surat apa? Dokumen yang berhubungan dengan Anda, kata Alia. Dia bilang, saya harus mengkonfirmasi bahwa Andalah yang mengatur semuanya, bahwa Anda yang berada di balik segalanya. Aku menatap lurus ke matanya. Dan Anda menandatanganinya? Alia menunduk. Saya tidak menandatanganinya. Aku diam. Dia mengangkat kepala. Matanya penuh air mata. Tapi dia bilang, kalau saya tidak tanda tangan, dia akan melimpahkan semua kesalahan pada saya. Suasana menjadi tegang. Aku sadar Bima telah melangkah ke tahap berikutnya. Dia tidak hanya bicara, dia menciptakan bukti. Kenapa Anda datang ke saya? Tanyaku. Alia mengepalkan tangannya. Karena hanya Anda yang bisa menolong saya. Aku menatapnya lama, lalu berkata, saya sudah bilang, saya tidak akan menolong. Alia membeku. Tapi aku melanjutkan. Tapi jika Anda ingin menyelamatkan diri Anda sendiri, aku berhenti sejenak, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Dia menatapku. Keraguan terlihat di matanya. Maksud Anda? Anda tahu maksud saya, jawabku. Hening. Keheningan yang panjang. Lalu Alia mengangguk, nyaris tak terlihat tapi tegas. Aku berbalik ke arah ibu. Ma, ajak dia masuk, cerita ini mulai berbalik arah. Dan kali ini, bukan lagi bertahan, melainkan persiapan untuk serangan balik. Alia masuk ke rumah kami dalam kondisi yang, jika tidak kulihat sendiri, mungkin tidak akan kupercaya. Dia bukan lagi sekretaris yang percaya diri dan elegan dari acara perusahaan itu. Rambut acak-acakan, seolah takut sedang diisi. Ibu membawanya ke ruang tamu dan meletakkan segelas air di hadapannya. Duduklah. Alia duduk, mencengkeram gelas itu, tapi tidak minum. Aku duduk di seberangnya. Ayah belum ada, tapi aku tahu dia di atas. Selama beberapa detik, suasana hening, yang kupecah lebih dulu, bicaralah. Alia menelan ludah. Anda harus percaya pada saya. Saya tidak mau terlibat dalam hal ini. Saya tidak peduli Anda mau atau tidak, potongku dengan suara tenang. Saya hanya butuh kebenarannya. Dia menunduk dan baru setelah beberapa saat mulai berbicara. Setelah Anda pergi, perusahaan menjadi kacau. Mitra mulai menarik investasi. Karyawan mengundurkan diri. Bima sangat tertekan. Aku tidak bereaksi. Itu sudah kuduga. Beberapa hari yang lalu, lanjut Alia, ada seseorang yang datang menemuinya. Saya tidak tahu namanya, tapi saya dengar Bima memanggilnya Dharma. Aku mengerutkan kening. Itu nama yang sama dari buku catatanku. Dia bilang bisa membantu Bima membalikkan keadaan. Dengan cara apa? Tanyaku. Alia menatapku. Ketakutan terbaca di matanya dengan menciptakan tekanan pada Anda. Aku diam. Mereka memberikan beberapa dokumen pada Bima, suaranya semakin pelan dan mengatakan bahwa dengan itu
mereka bisa membuktikan campur tangan Anda dalam urusan perusahaan. Dokumen itu palsu? Tanyaku. Tidak sepenuhnya, geleng Alia. Ada surat-surat asli, tapi diambil di luar konteks. Ada proposal asli, tapi dengan detail yang diubah. Aku mengangguk. Persis seperti kata Om Budi, campuran kebenaran dan kebohongan. Lalu soal dia memaksamu menandatangani? Alia mengepalkan tangannya. Dia ingin saya mengkonfirmasi bahwa semua itu atas perintah Anda. Aku menatap lurus ke matanya. Dan Anda tidak menandatanganinya? Ya, kali ini dia mengangguk lebih cepat. Saya tidak berani. Saya tahu kalau saya menandatanganinya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku diam, mengamatinya. Nada suaranya, tatapannya, getarannya. Tidak terlihat seperti dia berbohong, tapi aku tetap bertanya. Jadi kenapa Anda baru datang sekarang? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Setelah beberapa saat dia berkata, karena Bima tidak berhenti. Aku sedikit memiringkan kepala. Maksudnya, dia bilang kalau saya tidak tanda tangan, dia akan menciptakan bukti lain, suaranya pecah, dan dia juga bilang akan melibatkan saya agar saya tidak punya pilihan. Suasana menjadi sedingin es, aku mengerti. Ketika seseorang melewati batas, dia tidak akan berhenti pada satu kesalahan. Apalagi yang kau tahu, tanyaku. Alia ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari tasnya. Ini, saya diam-diam menyalinnya dari komputer Bima. Aku tidak terburu-buru mengambilnya. Apa isinya? File-file asli, kata Alia. Dan versi yang sudah diedit dan juga rekaman suara. Aku membeku. Rekaman suara? Alia mengangguk. Dia berbicara dengan orang itu. Saya tidak mendengar semuanya, tapi mereka menyebutkan soal memanipulasi opini publik dan menciptakan bukti yang meyakinkan. Aku menatap flash drive itu. Benda kecil yang bisa mengubah segalanya. Saat itu, ayah turun dari tangga. Dia menatap semua orang, berhenti pada Alia, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Sudah selesai? Aku mengangguk. Dia membawa ini, aku menyerahkan flash drive itu pada ayah. Dia mengambilnya tanpa berkata apa-apa dan memberikannya pada Om Budi yang baru saja masuk. Segera periksa. Om Budi mengangguk dan masuk ke ruang kerja. Keheningan kembali menyelimuti. Alia duduk seolah menunggu vonis. Ayah menatapnya. Anda sadar apa arti tindakan Anda ini? Tanyanya dengan suara berat. Alia menunduk. Ya, saya sadar. Lalu kenapa Anda melakukannya? Dia diam beberapa detik dan menjawab. Karena saya tidak mau berbuat salah lagi. Jawaban itu sedikit mengejutkanku. Bukan karena indah, tapi karena jujur. Ayah menatapnya lama, lalu mengangguk. Baiklah. Satu kata, tapi Alia menghela napas dengan lega seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Setelah beberapa saat, Om Budi kembali. Wajahnya serius. Semuanya seperti yang kita duga. Aku menatapnya. Apa ini cukup, Om? Dia mengangguk. Lebih dari cukup. Ayah berdiri. Kalau begitu, kita mulai. Aku mengerti. Waktunya telah tiba. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya berkembang sangat cepat. Tidak ada lagi keheningan, tidak ada lagi penantian. Dalam waktu 24 jam, informasi baru muncul di internet, bukan rumor, tapi bukti. File asli, rekaman suara, bagian-bagian yang telah dipotong atau diubah, semuanya dipublikasikan terkendali tapi jelas. Opini publik mulai berbalik. Artikel-artikel sebelumnya diragukan. Mereka yang tadinya mengkritik menjadi diam. Dan nama Bima mulai disebut dalam konteks yang berbeda, bukan sebagai pengusaha yang teraniaya, tapi sebagai seorang manipulator. Malamnya, aku duduk di kamarku, menatap layar ponsel. Berita terus diperbarui, tapi aku tidak lagi merasa tegang, hanya tenang. Ibu masuk ke kamar. Sudah lihat semua? Sudah. Dia duduk di sampingku. Dan bagaimana perasaanmu? Aku berpikir sejenak dan berkata, tidak senang. Ibu terkejut, tidak senang? Ya, anggukku, karena seharusnya tidak sampai sejauh ini. Ibu diam, lalu berkata pelan. Tapi, kalau tidak sampai sejauh ini, kaulah yang akan terluka. Aku tidak membantah, karena itu benar. Saat itu teleponku bergetar. Pesan dari Bima. Aku menatap layar, tidak membukanya. Sesaat kemudian, aku tetap menekannya. Hanya 2 kata.
Kau menang. Aku membacanya, tidak menjawab, dan meletakkan telepon. Aku melihat ke jendela. Malam itu sunyi, tapi aku tahu, di suatu tempat di luar sana, ada seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Dan cerita ini belum berakhir. Setelah pesan dari Bima, kau menang, segalanya di sekitarku seolah terus bergerak, tetapi di dalam diriku, keheningan yang nyata tercipta. Bukan karena kepuasan, bukan pula kelegaan total, melainkan perasaan bahwa akhir dari cerita ini mendekat, perlahan namun pasti. Keesokan paginya, berita hampir sepenuhnya berpihak padaku. Artikel-artikel lama dihapus atau diedit. Beberapa pihak mulai meminta maaf, yang lain diam seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku tidak membaca banyak, hanya cukup untuk tahu bagaimana keadaannya. Ayah duduk di ruang tamu dengan koran di tangannya. Dia tidak butuh media sosial untuk tahu segalanya, karena dia sudah tahu. Separuh pekerjaan selesai, katanya. Aku duduk di seberangnya. Separuh? Ya. Ayah melipat korannya. Opini publik hanyalah permukaannya. Sisanya adalah sisi hukum. Aku mengerti. Apa yang dilakukan Bima bukan sekadar fitnah, melainkan pembuatan bukti palsu yang disengaja. Apa yang akan terjadi padanya? Tanyaku. Ayah menatapku. Tergantung seberapa kooperatif dia. Aku diam sejenak, lalu bertanya, apa dia masih punya kesempatan? Ayah tidak langsung menjawab. Dia menuang teh, menyesapnya, lalu berkata perlahan, kesempatan selalu ada. Aku menatapnya, tapi tidak semua orang bisa mempertahankannya. Aku tidak bertanya lagi. Di tengah hari, Om Budi datang. Kali ini wajahnya tidak setegang sebelumnya, tapi tetap serius. Semua berjalan sesuai rencana, katanya. Pihak seberang mulai menarik laporan mereka. Aku terkejut. Menarik? Ya, angguknya. Setelah bukti-bukti dipublikasikan, mereka tidak punya dasar lagi. Aku mengangguk. Itu sudah bisa diduga. Tapi urusan dengan Bima tidak sesederhana itu, lanjut Om Budi. Aku menatapnya. Ada apa dengannya? Aparat penegak hukum ikut turun tangan, katanya. Bukan hanya karena laporan palsu, tapi juga karena pemalsuan dokumen. Suasana menjadi tegang. Ibu keluar dari dapur dan, mendengar itu, berhenti. Apa itu serius? Om Budi mengangguk. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, sangat serius. Aku duduk diam. Di kepalaku bukan terlintas pikiran tentang masa depan, melainkan bayangan Bima bukan yang sekarang, tapi yang dulu. Yang berdiri di bawah hujan dengan buket bunga murah dan senyum tulus. Yang pernah berkata padaku, selama kau bersamaku, aku tidak takut apa-apa. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Kenyataan saat ini berbeda. Sore harinya, aku memutuskan untuk keluar. Bukan untuk urusan, tapi hanya untuk berjalan-jalan sendirian. Aku memilih sebuah kafe tua tempat kami sering datang saat masih susah. Kafe itu hampir tidak berubah, hanya orang-orang di dalamnya yang berbeda. Aku duduk di meja favorit kami di dekat jendela, memesan kopi, dan memandang ke jalan. Arus manusia tak henti-hentinya. Tak ada yang tahu siapa aku atau apa yang telah kulewati. Setelah beberapa saat, seseorang menarik kursi dan duduk di seberangku. Aku mengangkat kepala. Itu Bima. Aku tidak terkejut, juga tidak berdiri, hanya menatapnya. Dia terlihat jauh lebih kurus, mengenakan kemeja sederhana tanpa kemewahan seperti dulu, dan tatapannya tidak lagi tajam, melainkan redup, lelah. Aku sudah menduga kau akan datang ke sini, katanya. Aku tidak bertanya bagaimana dia menemukanku. Ada sesuatu? Dia tersenyum lemah. Tidak akan ada apa-apa lagi. Aku diam. Aku hanya ingin bicara sebentar, lanjutnya. Aku tidak keberatan. Semua yang kau lihat, itu benar, katanya. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku yang melakukannya, katanya. Dokumen-dokumen itu, perbuatanku, tanpa mengelak, tanpa pembenaran. Kenapa? Aku menatapnya. Dia tersenyum, senyum yang sangat lelah. Karena aku tidak mau kalah. Aku tidak berkata apa-apa. Kupikir, jika kali ini aku menang, semuanya akan kembali. Lanjutnya. Tidak, aku menggeleng. Aku tahu, angguknya. Sekarang aku tahu. Ketegangan di antara kami tidak ada lagi, hanya jarak yang jelas. Aku datang bukan untuk minta maaf, katanya. Aku menatapnya. Lalu untuk apa?
untuk mengatakan bahwa aku sudah mengerti segalanya. Aku diam. Aku kehilangan perusahaan bukan karenamu, lanjutnya. Aku kehilangannya karena diriku sendiri. Kata-kata itu membuatku membeku. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya dia bisa mengucapkannya. Sudah terlambat, kataku. Ya, angguknya. Terlambat. Kami diam untuk waktu yang lama. Lalu dia berdiri. Aku harus pergi. Aku tidak bertanya kemana, hanya mengangguk. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Karina, aku menatapnya. Maafkan aku. 3 kata sederhana, tapi untuk pertama kalinya dia mengucapkannya dengan begitu tulus. Aku tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, aku berkata, aku mendengarnya. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Aku tetap duduk. Kopi di mejaku sudah dingin. Aku mengangkat cangkirnya, menyesapnya. Rasa pahitnya masih ada, tapi tidak menyenangkan. Karena aku tahu beberapa hal tidak harus manis. Cukup jika berakhir dengan benar. Malamnya, saat aku pulang, ayah menatapku. Sudah bertemu? Aku mengangguk. Dan aku berpikir sejenak dan berkata, dia sudah mengerti segalanya. Ayah tidak bertanya lagi, hanya mengangguk. Itu sudah cukup. Tapi aku tahu, cerita ini masih punya satu babak terakhir. Babak di mana tidak akan ada lagi perdebatan, hanya akan ada hasil. Dan hasil itu tidak akan bisa diubah. Setelah pertemuan di kafe itu, aku tidak lagi menerima pesan apapun dari Bima. Tidak ada ancaman, tidak ada kalimat ambigu, tidak ada catatan singkat seperti dulu. Keheningan ini tidak membuatku cemas. Sebaliknya, itu adalah tanda yang jelas bahwa segalanya akan segera berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, hidupku perlahan kembali normal. Pagi hari aku berangkat ke kantor bersama ayah, siang hari aku bekerja, membaca dokumen, malamnya aku makan malam bersama ibu dan mendengarkan ceritanya tentang hal-hal kecil. Hal-hal sederhana yang telah hilang dariku selama 7 tahun. Suatu pagi, saat aku akan berangkat, ibu memanggilku. Karina, aku berbalik. Iya, ibu menatapku dengan lembut. Kau sekarang benar-benar baik-baik saja? Aku tersenyum. Baik-baik saja, Ma. Dia mendekat dan merapikan kerah bajuku seperti yang selalu dilakukannya. Syukurlah kalau baik-baik saja, katanya. Tapi kalau suatu saat kau lelah, bilang saja. Aku mengangguk. Aku tahu. Saat menuju mobil, aku masih memikirkan pertanyaannya. Apa aku baik-baik saja? Dulu mungkin aku akan menjawab berbeda, tapi sekarang aku benar-benar merasa baik-baik saja. Bukan karena semuanya telah berlalu, tapi karena aku telah belajar menghadapi masalah. Di kantor, suasananya juga berubah. Karyawan menatapku dengan hormat, bukan lagi dengan rasa ingin tahu atau menghakimi. Aku masuk ke ruanganku dan begitu aku duduk, sekretaris mengetuk pintu. Ibu Karina, ada tamu? Siapa? Ibunya Mas Bima. Aku membeku. Sebuah nama yang tak kuduga akan kudengar lagi dalam situasi seperti ini. Persilakan masuk, kataku. Pintu terbuka dan masuklah beliau. Ibu Bima, yang selama 7 tahun kupanggil Mama. Beliau hampir tidak berubah, hanya kerutan di wajahnya yang bertambah dan tatapannya yang lelah. Karina, suaranya masih sama. Aku berdiri. Selamat siang. Silakan masuk, Bu. Aku tidak memanggilnya Mama. Bukan karena dingin, tapi karena segalanya telah berubah. Beliau duduk dan menatapku lama. Bagaimana kabarmu sekarang? Baik, Bu, terima kasih, jawabku pelan. Beliau mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Kecanggungan menyelimuti kami. Setelah beberapa saat, beliau angkat bicara. Saya datang untuk membicarakan Bima. Aku diam. Dia ditahan untuk penyelidikan. Lanjutnya, aku mengepalkan tangan, meskipun sudah menduganya, mendengarnya secara langsung tetap terasa berat. Saya tahu dia salah, katanya perlahan. Dia melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Aku tidak menjawab. Beliau menatapku. Matanya memerah. Tapi dia bukan orang jahat. Kata-kata itu membuatku berpikir. Bukan orang jahat. Ya, Bima tidak terlahir jahat. Dia hanya tersesat. Saya datang bukan untuk meminta maaf padamu, lanjutnya. Saya hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Aku menatapnya. Kau melakukan hal yang benar. Aku terkejut.
Beliau tersenyum lemah, tapi ada kesedihan dalam senyumnya. Di posisimu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Keheningan tercipta. Bukan keheningan yang berat, melainkan keheningan penerimaan. Maafkan saya, katanya. Aku menggeleng. Ibu tidak perlu minta maaf. Perlu, jawabnya. Karena saya tidak mendidiknya dengan lebih baik, aku tidak tahu harus berkata apa dan hanya diam. Beliau berdiri. Saya hanya ingin kau tidak menyalahkan dirimu sendiri. Saya tidak menyalahkan diri sendiri. Aku menatapnya. Beliau mengangguk. Baguslah. Saat beliau sudah di ambang pintu, aku memanggilnya. Tolong sampaikan padanya, saya berharap yang terbaik untuknya. Beliau menatapku, tatapannya melembut. Akan saya sampaikan. Pintu tertutup. Aku duduk. Ada perasaan aneh di hatiku yang sulit diungkapkan. Bukan sedih, bukan lega, melainkan sebuah penyelesaian. Sore harinya, Om Budi memanggilku ke ruang rapat. Ada hasilnya. Aku duduk. Bagaimana Om? Bima mengakui segalanya, katanya. Penyelidikan akan berjalan lebih cepat. Aku mengangguk. Berarti sebentar lagi semuanya akan selesai. Ya, dia menatapku. Tinggal formalitas saja. Aku diam. Perjalanan panjang ini akhirnya akan berakhir. Malamnya, saat aku pulang, aku duduk sendirian di balkon. Angin, sepoi-sepoi membawa kesejukan malam. Aku teringat semuanya. Pertemuan pertama dengan Bima, tahun-tahun yang sulit, pertengkaran, dan tamparan di acara malam itu. Jika bukan karena tamparan itu, mungkin aku masih bersamanya, bersabar, membohongi diri sendiri. Memikirkan itu, aku tersenyum sinis. Terkadang, rasa sakit adalah awal dari kesadaran. Teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Satu baris kalimat. Aku akan bertanggung jawab. Tak perlu ada nama. Aku tahu dari siapa. Aku menatap layar, lalu mematikannya tanpa menjawab. Bukan karena dingin, tapi karena tidak perlu lagi. Semua yang perlu dikatakan telah terucap. Semua yang perlu dipahami telah dipahami. Sisanya adalah jalannya. Dan aku akan terus melangkah maju. Setelah pesan terakhir dari Bima, aku akan bertanggung jawab, segalanya seolah melambat. Tak ada lagi peristiwa yang bergejolak, tak ada lagi tikungan tak terduga. Sebaliknya, datanglah masa tenang, bukan kekosongan, melainkan perenungan dan penyelesaian. Dalam hari-hari berikutnya, aku hampir tidak pernah memikirkannya. Bukan karena aku berusaha melupakan, tapi karena tak ada lagi alasan untuk mengingat. Pekerjaan di kantor mulai menyita lebih banyak waktu. Ayah memberiku proyek baru, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuatku harus menanganinya dari awal sampai akhir sendirian. Kerjakan, katanya. Kau boleh salah, tapi kerjakan sendiri. Aku setuju tanpa ragu. Beberapa hari pertama, aku menghabiskan hampir seluruh waktuku di kantor. Berangkat pagi, pulang larut, meja kerjaku penuh dengan dokumen, telepon tak henti berdering. Terkadang aku harus lembur sampai larut malam, memeriksa ulang setiap angka, setiap klausul perjanjian. Melelahkan, tapi inilah kehidupan yang nyata. Aku tidak lagi hidup untuk seseorang. Aku hidup untuk diriku sendiri. Suatu malam aku pulang cukup larut. Ibu menungguku di ruang tamu. Kenapa pulang larut sekali hari ini? Iya. Ada pekerjaan. Ibu menatapku dengan campuran cinta dan teguran. Kerja ya kerja, tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Aku tersenyum. Aku tahu. Beliau berdiri dan membawakan semangkuk sup hangat dari dapur. Makanlah sedikit, lalu tidur. Aku duduk, mengambil sendok. Uap mengepul dari sup, aroma yang begitu akrab. Tiba-tiba aku sadar, ada hal-hal yang tidak perlu berubah. Kita hanya perlu kembali kepada mereka. Sambil makan, ibu duduk di seberang dan setelah terdiam sejenak, bertanya, "Kau ada dengar kabar tentangnya?" Aku tahu siapa yang beliau maksud. Aku menggeleng. "Tidak." Ibu diam. Lalu berkata, "Aku dengar sebentar lagi akan ada putusan." Aku berhenti sejenak. Ya, aku tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena tidak mau tahu, tapi karena aku sudah siap. Beberapa hari kemudian, Om Budi memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, beliau sedang berdiri di dekat jendela dengan sebuah map di tangan. "Karina, duduklah." Aku duduk. "Sudah ada putusan?" Beliaulah berbalik dan mengangguk. "Sudah."
Beliau meletakkan map di meja. Bima dinyatakan bersalah atas penyajian dokumen palsu dan pemutarbalikan informasi yang disengaja. Aku menatap map itu tanpa membukanya. Karena dia bekerja sama dengan penyidik, hukumannya akan lebih ringan, lanjutnya. Aku mengangguk. Berapa lama, Om? Beliau diam sejenak. Tidak terlalu lama. Aku tidak bertanya angka pastinya. Cukup tahu bahwa semuanya telah diberi titik, lalu perusahaannya? Tanyaku. Dalam proses kebangkrutan, jawabnya. Sebagian asetnya akan digunakan untuk melunasi utang. Aku duduk diam, perasaan aneh yang sulit diungkapkan. Bukan senang, bukan sedih, hanya sebuah penyelesaian. Kau baik-baik saja? Tanya Om Budi. Aku mengangguk. Baik-baik saja. Baguslah angguknya. Saat aku keluar dari kantornya, matahari bersinar, tidak terik, tapi cukup untuk menerangi seluruh jalan. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan panjang. Sore itu aku tidak kembali ke kantor. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Ayah ada di ruang kerja, ibu di dapur. Semuanya seperti biasa. Aku masuk, ibu menatapku. Tumben pulang cepat. Iya, urusan sudah selesai. Ibu mengangguk. Kalau begitu istirahatlah. Aku naik ke kamarku, duduk di tempat tidur, melihat sekeliling. Dari kamar inilah dulu aku pergi dengan harapan besar. Sekarang aku kembali bukan sebagai pecundang, tapi sebagai orang yang lebih dewasa. Aku berbaring, memejamkan mata, tapi tidak tidur. Bayangan terakhir, Bima di kafe muncul di benakku. Tatapan lelah, suara pelan. Aku kehilangan segalanya karena diriku sendiri. Mungkin itu adalah kata-kata paling jujur yang pernah dia ucapkan. Malamnya, ayah memanggilku ke ruang tamu. Duduklah. Aku duduk di seberangnya. Ayah menatapku dan bertanya, kau mau menemuinya untuk terakhir kalinya? Aku membeku. Bima, ayah mengangguk. Putuskan sendiri. Aku diam. Pertanyaan sederhana tapi tidak mudah dijawab. Bertemu? Untuk apa? Untuk mengatakan apa? Untuk mengakhiri atau memulai lagi? Aku berpikir lama, lalu menggeleng. Tidak perlu. Ayah tidak terkejut, hanya mengangguk. Baiklah, aku menatapnya. Kalau papa, apa papa akan bertemu? Ayah berpikir, lalu berkata, dengan beberapa orang, lebih baik bertemu. Dia berhenti sejenak, dan dengan beberapa lainnya, lebih baik tidak. Aku mengerti, dan aku tahu aku termasuk dalam kasus yang mana. Malam itu aku duduk di meja belajarku. Untuk terakhir kalinya, aku membuka buku catatan lama itu. Halaman demi halaman, baris demi baris. Aku membolak-baliknya perlahan. Bukan untuk mengingat, tapi untuk mengakhiri. Sampai di halaman terakhir, aku mengambil pulpen dan menulis satu baris lagi. Lalu aku menutup buku catatan itu dan menyimpannya di laci. Tidak kubuang. Karena itu bagian dari diriku, tapi juga tidak akan kubuka lagi, karena semuanya telah berakhir. Di luar jendela, angin malam berembus. Sunyi, tapi aku tahu satu babak telah tertutup. Dan babak yang baru sudah dimulai. Waktu berjalan perlahan, tanpa ketergesa-gesaan seperti dulu. Semuanya berangsur-angsur kembali ke tempatnya, seperti sungai yang setelah badai, kembali menemukan alirannya yang tenang. Aku tidak lagi mengikuti berita tentang Bima, bukan karena menghindarinya, tapi karena tidak perlu lagi. Semua yang perlu ku ketahui, sudah ku ketahui. Semua yang perlu ku pahami, sudah ku pahami. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat, ibu memanggilku, Karina, hari ini pulang lebih awal ya. Baik, aku berbalik, ada apa Ma? Ibu tersenyum. Tidak ada yang khusus, hanya ingin kita makan malam bersama. Aku mengangguk. Iya, aku akan pulang lebih awal. Kata-kata sederhana itu membuatku sadar betapa lamanya aku tidak bisa menjanjikan hal seperti itu tanpa terganggu oleh urusan lain. Hari di kantor berlalu dengan tenang. Proyek yang kutangani memasuki fase stabil. Keputusan-keputusan tidak lagi butuh pemikiran panjang. Angka-angka tidak lagi membingungkan. Bukan karena segalanya menjadi lebih mudah, tapi karena aku yang telah berubah. Sore harinya, aku menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Saat aku keluar dari kantor, matahari masih menyinari gedung dengan cahaya keemasan yang lembut. Aku berhenti sejenak, memandang ke atas.
Hatiku terasa sangat ringan, bukan karena kebahagiaan besar, tapi karena ketenangan. Saat aku tiba di rumah, ibu sudah menyiapkan makan malam. Aroma masakan memenuhi dapur, dan itu membuat hatiku hangat. "Sudah pulang?" tanya ibu. "Sudah." Aku membantunya menata meja. Ayah juga keluar dari ruang kerjanya, melepas kacamata. "Semua sudah kumpul," katanya. Kami bertiga duduk di meja makan. Awalnya kami diam, hanya makan. Makan malam biasa, tapi begitu penuh makna yang dulu tidak pernah kusadari. Setelah beberapa saat, ayah angkat bicara. "Bagaimana proyekmu?" "Baik, Pak," jawabku. "Minggu depan akan ada laporan akhir." Ayah mengangguk. "Bagus." Ibu menatapku dan tersenyum. Anak gadisku sekarang sudah benar-benar dewasa. Aku tersenyum, tidak menyangkal, tapi juga tidak bangga. Ini hanyalah hasil dari usahaku. Setelah makan malam, aku keluar ke balkon. Hari sudah gelap. Angin sejuk berembus pelan. Kota di kejauhan bersinar dengan lampu-lampunya, riuh, tapi di sini terasa sangat sunyi. Aku berdiri, memandang ke bawah, dan tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari penyelesaian resmi. Tak ada yang memberitahuku, tapi aku tahu sendiri. Satu babak telah tertutup sepenuhnya, tanpa pertanyaan yang belum terjawab, tanpa urusan yang belum selesai. Telepon di sakuku bergetar. Pesan tanpa nama, hanya serangkaian angka. Aku membukanya, isinya singkat, "Aku pergi." Hanya 2 kata, tanpa penjelasan, tanpa permintaan. Tapi aku mengerti itu dari Bima. Mungkin dia mulai menerima takdirnya, mungkin dia melangkah ke jalan lain, di mana tidak ada lagi aku. Aku menatap layar, lalu mematikannya tanpa menjawab. Bukan karena dingin, tapi karena tidak perlu lagi. Semua yang perlu dikatakan, telah kami katakan. Semua yang perlu dipahami, telah kami pahami. Sisanya, masing-masing akan menjalaninya sendiri. Aku bersandar di pagar balkon, menarik napas dalam-dalam. Di hatiku tidak ada beban, tidak ada kekosongan, semuanya terasa pas pada tempatnya. Setelah beberapa saat, ibu keluar. "Sedang apa di sini?" "Hanya menghirup udara." Ibu berdiri di sampingku. Kami diam memandang ke kejauhan, keheningan yang sangat nyaman. "Ma," kataku. "Ya?" Waktu aku memutuskan menikah dengannya, Mama sedih. Ibu diam sejenak, lalu berkata, "Iya." Aku berbalik ke arahnya. Aku tahu Mama pasti akan kesulitan. Aku tersenyum. Aku memang kesulitan. Ibu juga tersenyum. Tapi Mama tidak menghentikanmu, karena Mama tahu kau harus melaluinya sendiri. Aku mengangguk. Ya, ada jalan yang tidak bisa dilalui orang lain untuk kita. "Kau tidak menyesal?" tanyaku. Ibu menggeleng. "Tidak," beliau menatapku. "Karena kau kembali tepat waktu." Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Tidak semua orang punya kesempatan untuk kembali. Tidak semua orang punya tempat untuk kembali. Dan aku memilikinya, dan aku tidak kehilangannya. Malam itu aku tidur sangat nyenyak, tanpa mimpi, tanpa pikiran. Hanya tidur lelap setelah perjalanan panjang. Keesokan paginya, saat aku bangun, matahari sudah membanjiri kamar dengan cahayanya. Aku duduk, membuka tirai. Cahaya masuk ke kamar terang, nyata. Aku berdiri sejenak, lalu tersenyum, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Versi baru dari diriku, bukan lagi wanita yang hanya bisa bersabar, bukan lagi yang hidup untuk orang lain, melainkan yang tahu siapa dirinya dan apa yang diinginkannya. Aku turun. Ayah sudah duduk di ruang tamu. Ibu sedang menyiapkan sarapan. Semuanya seperti biasa. Tapi aku tahu, mulai hari ini segalanya akan berbeda. Bukan karena keadaan yang berubah, tapi karena aku yang telah berubah. Ayah menatapku dan bertanya, "Siap?" Aku mengangguk, "Iya." Tak perlu lagi pertanyaan, tak perlu lagi penjelasan. Cukup dengan mengetahui bahwa kau terus melangkah maju. Dan kali ini, tanpa menoleh ke belakang.